lebih dalam daripada mayit lagi lah. Tapi apa yang terjadi? Penggali kubur menelpon, tidak bisa digali lebih dalam lagi. Ternyata jenazah yang lama masih utuh. Tadi ton 8 ton. Yang selama ini kita selalu mendengar katanya. Tapi berarti seumur hidup lo keluarga lo kalian keajaibannya. Yang pertama saya lihat di Indosiar. Yang kedua yang kenyataan. Kalau Indosiar fiktif. Yang ipo jenazah hanya lah rendah. Kan? Dalam sinetron Indosiar macam ya kan. Tapi ada kisah itu ada. Tapi yang kita lihat langsung mana? Baru kemarin. Jadi penasaran, saya tanya sama beliau, apa amalan ayahanda? Apakah ayahanda beliau seorang ulama? Kunci. Apakah ayahanda beliau seorang hafal Quran? Kunci. Ternyata ada amalan yang ringan yang bisa kita amalkan, menjadi kita, menyebabkan kita datang keridhaan Allah kepada kita. Lihat, seizin Allah. Allah tampakkan di mata kita. Kan mulia, tetapi pelajaran bagi kita yang mudah-mudah. Begitu saya lihat, saya sampaikan kepada beliau, drone menyelum je ke drone, hana lukit. Tapi lukit. Maka lukit, alhamdulillah ayahanda dan ibu kita sudah menjadi calon ahli surga. Yang patut kita tangisi adalah kami yang masih hidup ini. Seperti apa yang disampaikan dalam hadis baginda Rasulullah yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna min khiyari ummati, umatku yang terpilih, kata Nabi. Qauman yadhakuna jahra, dia seketika ketawa besar-besarnya lagi nyota kem rame-rame. Kem dipakan min sa'ati rahmatillah, daripada karena mensyukuri begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi ada saatnya wayabaku nasirron, ada saatnya tayataki mau dalam keheningan. Sendiri kita menangisi diri kita. Kenapa? Li khaufi adabi. Kita takut akan azab Allah. Sekarang tanyakan pada diri kita, adakah di antara kita yang tertawa sampai lupa menangis? Adakah di antara kita yang sibuk menangis sampai lupa tertawa? Bagaimana makna? Artinya kem tabe-tabe, doa untuknya sampai dia keras hatinya. Ada yang sibuk menangis bukan karena takut akan azab Allah, tapi karena butuh asa. Merasa Allah tak adil, butuh asa. Maghrib butuh. Asa butuh, mana semua. Kenapa? Karena tidak mensyukuri akan nikmat Allah, merasa Allah tak adil atas dirinya. Tanyakan pada diri kita dan jawaban itu ada pada diri kita. Jadi ada yang nanya begini. Pak Ustadz, belum dengar tausiah Roni di Jombang. Nepegah ayahanda gureh katanya dan ibunda gureh katanya nyan husnul khotimah dan sudah tampak kekuasaan Allah. Betul. Jadi untuk apa kita doakan lagi tengku? Yang enggak kena mendoakan roda. Tanya hana jelah lomyo. Roda pi hana jelah lomyo betul. Pura ni je tengku puan je kemantan tengku. Kan ada doa je. Awak roda yang jamaah ini puji betul-betul nanti husnul khotimah atau merubah Fatimah. Allah malah bukan Fatimah Nabi, Fatimah lain. Kita tanyakan pada diri kita, apa betul kita bisa mati husnul khatimah? Ngapain kita doakan orang lain yang sudah pasti masuk ke dalam surga Allah? Yang jauh, nyaci lah. Haji jauh dah, betul lah, jauh. Nah jawaban, kenapa kita harus mendoakan ulun ciganya kajatah dalam surga? Tanda-tandanya sudah tampak. Maka, anda jauh karena tak mau jauh, tapi karena menghargai gureh kan, jadi long jauh, no. Kayaknya tak selawut mana kenapa? Selawut. Arti selawutnya buka. Ya Allah berikanlah keselamatan keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah. Hukum lagi Pak Allah hatta lagi kan Nabi sudah pasti masuk surga. Walaupun kita enggak berselawat kan Nabi sudah pasti masuk surga karena dia kekasih Allah. Pemuda selawut. Ternyata selawutnya ke siapa? Untuk kita pribadi. Ketika kita mendoakan, tapi itu kan Nabi, ini kan orang biasa Ustaz.
Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, qalal malakul muwakkalu bih, berkata setiap malaikat yang ada di sisi kepala kita berkata, amin walaka bimithlin. Amin, engkau juga mendapatkan pahala yang sama. Tamalake mendoa bampun dosa urunyan sama dengan tamalake bampun dosa bertanya sendiri. Menyegaduh dan tenak agok tak keun gegok sama dengan brokro cuci. Sebaliknya, itu jawaban. Maka saat ini kita berdoa, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan kematian husnul khotimah. Karena apapun yang kita tanam itu yang akan kita petik nantinya. Dan itu sangat kalau saya jadi orang tua beliau sangatlah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan apalagi yang ditunggu orang tua selain anak yang soleh. Ketika orang tuanya mau menghembuskan napas terakhir, ada yang mentalkinkan. Yang mentalkinkan siapa? Anak sendiri. Kenapa anaknya mentalkinkan? Karena mengerti agama. Tapi ada yang sempat viral. Orang tua sakratul maut, anak nangis tapi sambil betulin Pak, jangan mati dulu Pak, senyum Pak. Betul. Mak karena mati betul. Selfie, buat status. Tetapi yang betul doakan kunci. Kebahagiaan apa lagi bagi orang tua yang ketika di ambang kematiannya punya anak yang soleh mendoakan, mak nikut mak la ilaha illallah. Kemudian ketika orang tua kita wafat, ketika orang tua kita meninggal dunia, yang berdiri imam siapa? Anaknya sendiri. Allahu Akbar. Anaknya sendiri. Gak gembira orang tuanya, gembira sana. Tapi kalau anaknya gak ngerti agama, sok-sok jadang gitu, begitu Allahu Akbar, waladhdallin amin, Allahu Akbar, kayak rukuk sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah gak pakai ruku. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Kenapa dia ruku? Orang tuanya banyak dosa. Orang dengan ruku mungkin kurang dosa. Gak betul juga. Jadi saya ingin katakan bahwasanya jangan sampai logika kita bermain. Di tengah logika kita bermain, setan juga mulai berbisik. Seolah-olahnya yang dipegang padahal Allah madu. Akhirnya dalam doa. Kita baca Yasin. Kita berdoa, tulis nama, disebutkan namanya, mendapatkan berkah buat kita, pahala juga kita dapat, dan orang yang kita hadiahkan juga dapat. Mana dalilnya? Nyoh apa cerita bacul? Nonton juga? 7 menit itu. Nah, 7 menit itu. Dengar cerita. Ada seorang waliullah, beliau bermimpi melewati suatu kuburan, dilihat para arwah-arwah sedang sibuk mengais-ngais di sisi kuburannya, lagi mencari sesuatu yang berharga. Tapi di tengah para arwah itu mencari dan mengais-ngais sesuatu yang berharga, ternyata dilihat ada satu orang bapak-bapak tua yang tak perlu mengais-ngais makanan itu, terhidang sendiri di hadapannya. Datang sendiri, dia menikmati. Lalu waliullah itu pun bertanya, kenapa engkau berbeda dengan yang lainnya? Kenapa engkau berbeda dengan yang lainnya? Yang lain sibuk mengais sesuatu yang berharga di sisi kuburan mereka, sedangkan engkau tanpa mengais datang sendiri itu. Makanan yang enak-enak, lezat-lezat. Apa jawab bapak tua itu? Kalau kamu mau tahu, besok temui anakku penjual daging di pasar. Ketika terjaga dia, terbangun dia dari mimpinya, lalu dia pergi ke pasar, ternyata betul ada seorang anak laki-laki yang sedang menjual ungketi. Jadi di tengah itu dilihat, sesudah dia jualan, dia baca Quran. Sesudah dia jualan, dia baca Quran. Ada pengemis, dia dengan sedekah. Lalu ditanya sama waliullah ini, wahai anak muda, apakah kamu punya seorang ayah yang sudah meninggal dunia? Benar. Makamnya di sini, betul? Betul. Semalam aku bermimpi bertemu dengan ayahandamu. Lalu aku bertanya, kenapa dia berbeda dengan arwah yang lain? Kenapa dia selalu menikmati makanan dan hidangan yang begitu lezat dibandingkan arwah yang lain? Maka anaknya menjawab, karena apapun yang aku lakukan, aku kirimkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Aku baca Quran, aku niatkan untuk ayahandaku. Aku bersedekah walaupun cuma 10.000 rupiah.
aku niatkan untuk kedua orang tuaku. Selalu dia tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya. Itulah kebahagiaan yang paling hakikat dari sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di akhirat sana. Sedangkan di kubur adalah pintu awal menuju kepada akhirat. Kebahagiaan apa lagi? Jadi kesimpulannya, pahala baca Quran, pahala baca Yasin, pahala baca Fatihah ketika kita khususkan hadiyatan minna wasilatu warahmatan mimma wahibu fadlika nadilah dan seterusnya, kita khususan ila ruhi bulan bin bulin misal, maka itu akan tertuju khusus untuk dirinya. Tetapi baik sampai setengahnya orang lain dengar dia dua yang tinggal undang dari kusubi tengku na sama dia di rumah lu ngejuk dengan keluarga orang sabot 100 lembar kertas. Akhirnya baca ibu, oh ila ruhi tengku bin mulin kasim bin rahman ini kasihan kakak waju. Panjang, janganlah kayak gitu. Kalau memang mau kita khususkan doa sendiri. Kayak tadi baca Yasin, memang tujuan dibacakan nama orang tua dari guru kita, iya sampaikan, memang itu betul. Tapi sisipkan nama keluarga kita masing-masing. Jangan dikasihkan nama ayah kita, nama orang tua kita yang sudah meninggal ke sini semua nggak selesai aja lah. Tapi tinggal bunga hanya selesai. Yang betul apa? Baca sendiri. Sesudah kita sebutkan nama yang dituju, baca untuk orang tua kita. Baca. Kenapa? Karena itu langsung. Jadi bagaimana dengan roh-roh lain yang mengais-ngais di sisi di pinggiran kuburannya? Itu adalah doa yang diperumumkan. Wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah kebahagiaannya baju. Urung mukmin kaku urung mukmin, urung Islam kaku urung Islam, rompo baju-baju sabu. Dan sayangnya kalau kita mati tidak meninggalkan anak yang soleh ataupun soleha yang sangat disayangkan, kita cuma dapat rahmat setiap hari Jumat. Itu pun ada umum, kan ada khusus. Apa? Waktu khutbah Jumat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat amin wal mu'minina wal mu'minat amin al ahya'i minhum wal amwat. Cuma setiap hari Jumat kita dapat. Tapi carukunya hanya Jumat sih, karena berpuas sama sekali, kasihan deh lu. Hai, karena gara-gara corona kagak boleh Jumat, sempat terhenti, maka sangat menderita kalau kita hidup di dunia ini hanya depu kamate deh, tidak meninggalkan kader yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena dia lalai. Maka saya ingin sampaikan, maka juga maka juga nyolong sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Di juz ke-3. Di juz ke-3 halaman di juz ke-3 halaman 342. Menyana patih ngelobron. Bena patih mendengar kadang-kadang kekuatan juga bisa salah. Tapi bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal quluba, sesungguhnya hati kita manusia. Sesungguhnya hati kita manusia tad'ufu, bisa melemah. Wa tamradu, bisa sakit. Wa rubbama matat, bahkan bisa mati. Dengan sebab apa? Bil ghaflati wa dzunubi, dengan sebab kelalaian kita. Ada orang yang lalai aja nggak buat dosa, tapi dia berdosa juga dengan kelalaiannya. Dia nggak mabuk, dia nggak berzina, dia nggak main judi, dia nggak sholat, dia nggak puasa, semua dia nggak. Lalai, melalaikan kewajibannya sama dengan maksiat kepada Allah. Dengan sebab itu menyebabkan hatinya lemah. Semakin dipeturut hatinya bisa sakit, semakin dipeturut hatinya bisa mati. Dengan sebab kelalaiannya wadzunubi dan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya. Ternyata disampaikan lagi oleh Ibnu Jauzi. Memang hati yang mati itu masih bisakah disembuhkan? Masih sebelum akhir hayat kita dijemput oleh malaikat Israel. Mantengah kesempatan. Pakiban kesempatan, paksakan diri sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Apa beliau sampaikan? Man tala'a
sairas salafi, barang siapa yang mempelajari kisah-kisah orang soleh, baik sahabat Nabi, baik salafus saleh, baik kisah dari kiai-kiai kita, baik kisah dari para habaib-habaib kita yang betul-betul menjaga keimanannya, dengan sebab itu hidup hati kita. Maka dibilang katakan asya qalbuhu al-mayyitu bil hawa, maka akan hidup kembali hatinya yang disebabkan mati karena menuruti hawa nafsunya. Ya, jadi dengan gajah beliau tak boleh batin. Sekarang nak tanya secara pribadilah. Ayo ngaku. Pernah nonton film India ya? Pak, pernah nonton film India? Aina na ajun ke. Anak pakai tagay, aji bersuara lah. Enggak ada apa-apa, enggak ada minum apa-apa kok tahu. Ini kenapa ini tahu bukan kata atau terkesima atau apa ini? Jawab ini, saya tidak ngomong sendiri menyelong ke kahabat teror lagi burung bungo. Betul-betul dari jauh yang nontonnya. Pernah nonton film India? Nah. Ada yang nonton film Korea? Nah. Oh, ada juga sebagian kecil. Tapi yang sering film India kan? Nah, wadah film India yang tengah sedih. Lagi-lagi sedih. Nah, kaki ini. Nah. Ada kan? Mesti lagi film Kabikushi Kabiku. Betul gini. Langsung ada musik di belakang makingnya kan? Kabikushi Kabiku. Ya, mesti wah India aja kan? Dia langsung roi mata ada yang mengucap. Sudah dibuat nangis sama film. Kalau lagi buat lawak kita ketawa. Kalau lagi seru kita yang tegang. Kebetul, dapat jadi kekal. Awas pada film. Fiktif, tapi kita terbawa dengan film itu. Coba bayangkan kalau kita diceritakan tentang orang-orang soleh yang kisah ini nyata. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kita bukan hidup pada zaman sahabat. Kita bukan hidup pada zaman salafus saleh. Kita dengar cerita mereka, kita mengenang, tapi kurang kita yakini. Yang baru kemarin kejadian, yang tampak di mata kita. 8 tahun sudah dikubur. Ketika digali, kain kafannya masih bersih. Anda berdiri ya? Ini kisah nyata. Tidakkah tersentuh hati kita dengar cerita-cerita seperti ini? Tidakkah hidup kembali hati kita dengar cerita-cerita seperti ini? Tidakkah tergerak hati kita untuk betul-betul mau beramal? Amalannya ringan, cuma baca Quran setiap habis maghrib, dan dia mewajibkan atas dirinya bersedekah setiap hari Jumat walaupun hanya 10.000 rupiah, dan dia tidak pernah menyakiti dan ngomongin orang lain. Ya, dijaga lisan betul. Ayahanda adalah seorang yang humoris, galak budak kembok, menghibur hati orang. Amalan yang ringan, tetapi yang menjadi berat ketika kita mau istiqomah. Ringan. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya tanya sama beliau, apa amalan ayahanda? Amalannya biasa, baca Quran. Padahal ayahanda megah gero kayaknya. Menyelong jino karaya jino, lo begalah ayah lu baca Quran. Hana tak betul itu tajwid. Tetapi ketika baca, maka teringatlah saya kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang siapa yang mau baca Quran tapi dia kesulitan membaca Quran, enggak terlalu betul baca Qurannya, tapi dia masih mau belajar, maka lahu ajran, dia dapat pahala lebih gede daripada orang yang bisa baca. Dapat 20. Orang yang bisa baca dapat 10. Ini adalah motivasi yang Allah berikan untuk kita. Wahai orang ulun yang kalau baca Quran baik malen ngejabut. Baik malen. Ternyata dengan kita baca walaupun kesulitan kita membaca, lihat apa yang terjadi. Karena yang kita tahu, di antara orang-orang yang jenazahnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah adalah orang yang hafid Quran. Tapi saat ini ayahanda bukanlah orang hafiz Quran, cuman beliau orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Bagaimana yang tampak di mata kita? Kenapa harus di situ? Memang Allah tampakkan untuk pelajaran bagi orang yang masih hidup. Kalau ini pun kita tidak mau mengamalkan, mau dengan cara apa lagi? Bit-bit hati. Syukur alhamdulillah bagi orang yang masih mau hadir di sini setiap malam minggu baca Yasin. Nah lah kita baca lagi minggu 3. Menyahan aja aku berharap.
panena. Baru buka Quran tapi nungut. Kenapa? Jiwa kita mau beribadah ketika kita berjamaah. Makanya dibilang alaikum bil jamaah. Dengan kamu hadir di dalam jamaah, maka kita punya keinginan untuk beribadah. Tapi menyetiradu. Dan ayahanda juga membaca Quran sesudah sholat subuh. Yang beradu. Biasa adanya oleh subuh apa nih nah? Langsung TKE tak bantai mengatakan. Kadang subuh itu yang paling berat. Ternyata keistiqomahan beliau membawa kemuliaan kepada ayahanda. Jadi gitu, jangan malas. Jangan lalai dengan apa yang kita punya. Itulah yang disebutkan oleh 2 menit. 2 menit. 2 menit tidak. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad apa yang beliau sebutkan. Begini. Tafakkaru wa'malu, segeralah kalian berpikir, tapi jangan lama-lama. Gaduh berpikir sampai mati. Gaduh berpikir tidak beramal. Wa'malu, dan segera beramal. Min qabli an tandamu, jangan sampai terlambat, jangan sampai engkau menyesal. Wala taghtarru bidunya, jangan kamu lalai dengan dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya yang muda bisa menua, yang baru bisa usang. Nikmat, segala nikmat takkan kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak kata debu-debu nengok kalian kubu. Maka dikatakan oleh Abu Qatadah rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin apa dikatakan? Dikatakan, man u'tiya malan, barang siapa kalian yang diberikan harta. Saya yakin dan percaya di sini pasti ada yang punya harta, sedikit ataupun banyak. Buktinya sampai sekarang kan dalam materi itu. Mantangna dapat jawab, mantangna berupa rezeki. Man u'tiya malan, barang siapa yang dikasih harta, au jamalan, wajahnya ganteng, tampan, cantik rupa kalau wanita. Dikasih itu sama Allah. Au thiyaban, dikasih pakaian yang bagus. Thiyaban ini bisa bermakna pangkat, jabatan, kedudukan. Ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, au ilman, atau dikasih ilmu. Tsumma lam yatawadhu fihi, tapi dia enggak bisa tawadhu dengan apa yang Allah kasih padanya. Maka dikatakan kana alaihi wa balan yaumal qiyamah. Maka apapun yang kita punya, yang kapike awai nikmat, wa di akhirat menjadi laknat. Ternyata ditafsirkan lagi, itu gak perlu tunggu di akhirat. Di dunia kan udah kita lihat. Contoh, orang kaya tapi pelit. Kira-kira kibar image di masyarakat. Waktu ada proposal mau minta duit sama tuh orang kaya, baiklah. Anakku ada mau 50 rupiah ayo. Itu dulu ya. Image-nya saja sudah jelek. Bahkan orang pelit sendiri tidak mau berkawan sama orang pelit. Urung krit sendiri tidak mau bernon dengan orang yang pelit. Padahal yang hai, nah tetangga baru dah, nah itu mengon yang pelit. Padahal itu krit. Yang menjadi sial jadi orang pelit adalah sesama orang pelit tak mau dia berkawan sama orang pelit. Tampak ada juga orang yang foya-foya, dia royal tapi mengeluarkan hartanya di tempat yang salah. Maka yang dekat pada dirinya adalah orang-orang yang salah pula. Coba lihat. Maka dia pikir banyak harta itu rahmat buat dia, nikmat dia. Iya, nikmat sesuatu.